Muslim paling banyak, 77% di Vietnam hari ini dan di Kamboja. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faisal Arifsyah. Saya sedang berada di rumah seorang sejarawan yang bernama Bapak Dr. Asep Ahmad Hidayat. Selamat sore, Bapak. Ya, selamat sore. Oke, kajian ini sangat menarik sejarah yang masuk dan berkembangnya Islam di Vietnam. Ya. Vietnam itu salah satu negara di kawasan Indochina, subkawasan Indochina ya, bagian di Asia Tenggara, bersama dengan negara Laos, Kamboja ya. Itu disebut Indochina. Nah, bagaimana berbicara mengenai proses masuknya Islam di Vietnam, berarti berbicara soal proses masuknya Islam di Indochina. Itu ada beberapa teori yang saya jelaskan dalam buku saya, berjudul Studi Kawasan Muslim Minoritas di Asia Tenggara. Yang pertama adalah teori Arab. Teori Arab menyatakan bahwa menurut pendapat saya bahwa Islam itu langsung disebarkan dari Arab melalui dua jalur. Pertama jalur sutra, yaitu jalur Tiongkok, yaitu dari Kanton masuk ke Vietnam. Kemudian juga dari dari jalur laut. Di antaranya ada yang bernama Sa'ad bin Abi Ubadah. Sa'ad bin Abi Ubadah itu adalah orang yang migrasi atau hijrah ke Habsyah, ke Abyssinia atau ke Ethiopia sekarang itu pada zaman Rasulullah SAW. Kemudian setelah untuk minta perlindungan dari kejaran atau dari penindasan kaum musyrikin pada masa itu. Nah, kemudian mereka diantaranya tidak pulang langsung ke Arab, tapi juga menunggang kapal pesiar Persia, dagang Persia sampai ke Kanton Tiongkok pada masa itu ya. Mereka singgah dulu di Champa yang sekarang Champa itu masuk pada wilayah Kamboja dan Vietnam. Dulunya adalah sebuah kerajaan Melayu, Champa gitu kan. Nah, di antaranya ada sekaligus yang bernama siapa tadi, Sa'ad bin Abi Ubadah, bukan Sa'ad bin Abi Waqqas. Selama ini salah interpreter, salah menafsirkan. Selama ini sejarawan menyatakan bahwa penyebar agama Islam di Tiongkok itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Tidak, Sa'ad bin Abi Ubadah yang makamnya ada di Tiongkok itu ya. Sa'ad bin Abi Waqqas itu kan pernah jadi utusan pada Bani Utsman bin Affan ke Tiongkok pada zaman dinasti Tang, tetapi balik lagi dan meninggal di Madinah. Kalau Sa'ad bin Abi Ubadah adalah meninggal di Kanton. Nah, sebelum ke Kanton, beliau itu dia singgah di daerah Kamboja, Vietnam sekarang, yaitu daerah pesisir kerajaan Champa pada masa itu. Yang kedua, teori Melayu. Teori Melayu adalah pada abad ke-14-15 itu sudah masuk ya pengaruh Islam dari Nusantara, yaitu dari tanah Jawa ke Sumatera dan dari Malaka, dan melahirkan Kesultanan Champa Melayu. Champa itu ada sebuah kesultanan atau kerajaan yang berhubungan erat dengan Melayu. Ya, dulunya agama Hindu. Dulu kan kita pernah menang Putri Champa gitu kan. Bahkan ada bunga, kalau di tataran Sunda ada kembang Kamboja gitu. Kita mendekat sekali kita itu karena orang Champa. Putri Champa ya. Nah, itu ada beberapa teori itu yang ada di Indochina, yang saya memberikan dua teori gitu. Tetapi sebenarnya ada tiga teori yang saya tambahkan lagi, yaitu beserta dua tadi barusan, yaitu masuknya Islam di Vietnam itu disebarkan oleh orang-orang Hui. Ya, Hui, suku Hui dari Tiongkok ya. Hui itu kan suku Muslim Tiongkok, gitu ya. Sekitar abad ke-9 ke-9 ke-10 ya. Pada zaman dinasti Tang, kemudian zaman dinasti Sung, zaman dinasti Yuan, Ming, gitu ya. Kalau Qing sudah mulai goyang kan kerajaan sampai itu.
Ya. Lalu ada pertanyaan selanjutnya. Nah, secara umum umat Islam di sana itu menggunakan aliran mazhab seperti apa? Ya, Muslim paling banyak 77% di Vietnam hari ini dan di Kamboja itu berasal dari suku Cham, ya, yang disebut di kerajaan Champa itu. Kerajaan Champa itu rontok 1876 ketika ada penyerangan dari kerajaan Khmer, Nguyen dari Vietnam. Nah, banyak orang yang mengungsi ke Vietnam dan ke Kamboja. Nah, mereka membuat koloni-koloni, terutama di sentral ibu kota Vietnam sekarang ini dan di selatan. Itu namanya suku Cham. Nah, suku Cham ini kan dekat Melayu dan dia bermadhab Syafi'i, Sunni Syafi'i. Jadi di Vietnam itu bermadhab Sunni Syafi'i. Diperkirakan Islam di Syam sekarang ini ada sekitar 62.700 sekian. Nah, tetapi ada juga etnis yang lain, bukan Cham saja, yaitu etnis Cina, suku Hui itu, kemudian India, Pakistan. India kebanyakan ya madhab Sunni juga, kebanyakan di situ. Kalau saya mengamati hari ini, mereka itu adalah yang suka jalan-jalan itu, ya, jamaah tabligh ya, gerakan tabligh itu juga mereka yang suka urus tuh. Nah, itu banyak di Vietnam, tapi tidak mencapai 2%, 1% dari jumlah Islam. Kebanyakan itu adalah 77% itu adalah bangsa Cham plus Melayu, ya Indonesia, ya Malaysia, Brunei. Itu juga banyak, itu adalah bermadhab Syafi'i. Iya, madhab Syiah tidak begitu nampak di Vietnam itu. Jadi mayoritas bermadzhab Syafi'i. Bermadhab Sunni Syafi'i. Sunni Syafi'i. Selanjutnya, bagaimana tantangan ke depan untuk masyarakat Muslim di Vietnam? Meskipun minoritas, ya 1-2%, konstitusi Vietnam hari ini, ya setelah tidak adanya kekuasaan komunis itu mengulang, ya kan, ketika Khmer Merah itu 700.000 Muslim Cham itu dibantai zaman Pol Pot itu kan, dan mereka kan lari ke sekitar Kamboja, Vietnam itu ya, yang aman gitu. Nah, jadi proses pelarian dari suku Cham itu 2 periode. Saya tadi lupa menyebutkan, satu pada ketika kerajaan Cham itu dikuasai oleh Nguyen, ya, kerajaan Nguyen dari Vietnam, ya Khmer. Kemudian yang kedua pada tahun 1776 ketika Khmer Merah, ketika suku Khmer yang berafiliasi terhadap komunis itu mengobat habis, dan 700.000 diantaranya Muslim di Vietnam yang Cham itu mayoritas, termasuk agama Buddha dan Hindu, dibunuh gitu kan, dibunuh. Nah, sisanya itu adalah, ya mungkin sekarang jadi sedikit kan di Vietnam, kan terbagi juga kan di Vietnam dengan di Kamboja gitu. Kalau Laos nggak ada yang lari ke Laos, sedikit lah ke Laos itu orang-orang Cham itu. Nah, tantangan yang utama ya ekonomi. Meskipun mereka gini, meskipun misalnya konstitusi Vietnam itu menjamin bahwa negara Muslim juga berhak menjadi pegawai negeri dan militer dan polisi, tapi jarang sekali orang Muslim yang bekerja di pegawai negeri atau pemerintah dan juga militer dan atau tentara atau polisi gitu kan. Jadi ekonomi persoalannya itu. Ya, jadi kalau kultural ritual itu tidak jadi masalah. Bahkan perayaan Idul Fitri Idul Adha itu menjadi kebijakan pemerintah Vietnam. Jadi bebas beragama karena konstitusi Vietnam menjamin. Aneh juga kan, sosialisme komunis yang menjamin kan. Nah, itu yang Anda sering tidak pahami kan, gitu yang harus saya sampaikan pada hari ini gitu. Apalagi misalnya Vietnam juga kan sedang mengejar-ngejar ketertinggalan bidang ekonomi dan sedang giat-giatnya untuk meningkatkan investasi di negaranya.
termasuk dari negara Indonesia, termasuk dari negara Malaysia, termasuk dari negara-negara Timur Tengah, ya kan, bukan hanya dari Barat saja, ya. Maka ramah sekali terhadap Islam gitu, ramah sekali terhadap Islam, sehingga banyak orang juga ibadah di sana tidak terlalu sulit. Misalnya Masjid An-Nur ya di Phnom Penh itu, kalau Anda di Ho Chi Minh ya, itu dekat sekali dari bandara berapa ya? Ya itu didirikan pada abad ke-19 sudah ada itu. Namanya Masjid An-Nur. Nah, itu banyak tuh orang jamaah tabligh di sana biasanya saya melihat itu. Nah, kalau Anda misalnya mau ke Vietnam ya ke Masjid An-Nur itu. Di situ banyak muslim di situ. Termasuk dari suku Cham. Terima kasih Bapak atas Ya. pemaparannya. Ya, kembali. Terima kasih. Kawan-kawan, kita akhiri dulu dengan membaca Alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.